beberapa aktivis atau mereka yang mengulik-ngulik ijazah Jokowi, mantan presiden, itu dilaporkan. Pertama dilaporkan oleh ormas, kedua yang ridiculous dilaporkan oleh organisasi advokat, ya. Advokat yang harusnya bela rakyat, membela kebenaran dan keadilan, malah menjadi centeng penguasa. Ini yang patut kita sesalkan. Kita bingung jadinya, ya. Advokat ini fungsinya apa? Jadi kalau seandainya ada konflik, ya, antara kepala negara, ex kepala negara, ya, kemudian dengan warga negara, ya silakan saja misalnya advokat menjadi kuasa hukum. Tetapi kalau kemudian organisasi advokat itu ikut-ikutan mengadukan orang sementara yang bersangkutan sendiri tidak berani atau tidak mau mengadukan, ini kan agak aneh jadinya. Jadi advokat terkesan sebagai centeng kekuasaan. Ini saya menjadi berefleksi, apa begitu tugas advokat sesungguhnya, ya. Ya, ini kritik secara terbuka saja, ya, buat siapa saja. Jadi advokat itu, ya, mencari kebenaran dan keadilan. Bukan kemudian mencari-cari kesalahan orang, ya. Bagaimana dengan dugaan tindak pidana dugaan tindak pidana ijazah palsu? Nah, justru itu yang harus kita selesaikan karena itu core bisnisnya. Jadi dengan mengadukan Rosuryo dan lain sebagainya itu nggak ada gunanya karena tidak menyelesaikan masalah. Seperti kata Dr. Tifa, ya akan muncul roy-roy lain, akan muncul Tifa-Tifa lain kalau masalahnya tidak diselesaikan. Sooner or later, dan ini justru akan terjadi yang namanya social divisiveness, ya, divisiveness, ya, keterpecahan sosial. Ini itu yang harus kita antisipasi, ya. Ini ada berita, ya. Sebelum saya tetap lagi menghubungi Roy Suryo, janji pukul 10 untuk live dengan beliau, tapi rupanya belum diangkat teleponnya. Dan pesan masih centang 1, saya tidak tahu kenapa, ya. Mungkin beliau lagi sibuk. Oh enggak dong, ya, sudah centang 2, tapi beliau belum angkat teleponnya, ya. Di sini ada berita, ya. Respons Roy Suryo dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Jokowi. Silakan saja. Oke, itu kata-kata Roy Suryo, ya. Tribunnews.com Jakarta, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo merespon soal dia yang dilaporkan ke polisi buntut tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi. Tak hanya Roy Suryo, ada 3 sosok lainnya yang juga dilaporkan ke polisi terkait persoalan ini, yaitu ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA Rizal Fadila, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Roy Suryo mempersilahkan apabila ada pihak yang melaporkannya ke polisi imbas tuduhan ijazah palsu Jokowi. Ia mengklaim dia bersama Rismon Sianipar, Rizal Fadila, dan Dr. Tifa tak asal menyampaikan tuduhan, melainkan menggunakan teknologi untuk memeriksa keaslian ijazah Jokowi. Silakan saja diproses kalau kami berempat yang justru menggunakan teknologi canggih untuk menegakkan kejujuran dan kebenaran mau diproses dengan pasal menghasut itu, kata Roy saat dihubungi. Menurutnya masyarakat bisa menilai bagaimana hal yang sebenarnya terjadi terkait isu ijazah milik ayah dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu. Masyarakat bisa menilai bagaimana sebenarnya yang terjadi. Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sare ucapnya, tidak tidur maksudnya, ya. Sebelumnya tidak diam, ya. Organisasi Masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama relawan Jokowi melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait ijazah palsu Presiden RI ke-7. Kemudian kuasa hukum pelapor Rusdiansa mengatakan 4 terlapor itu berinisial RS, RSM, RF, dan seorang perempuan berinisial TT. RS itu Rismon Sianipar, ya. Pokoknya RSM itu Rismon Sianipar, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Oke, dan kita tahu bahwa tidak hanya itu, Roy Suryo juga dilaporkan lagi oleh organisasi advokat yang kemudian organisasi advokat yaitu Pradi Bersatu yang membuat
advocate, public defender ya. Jadi pembela publik. Publik mana yang dibela ya? Kita tidak tahu. Ini kan bukan membela publik tapi membela Jokowi yang jelas-jelas ya. Padahal pusat masalahnya di Jokowi sendiri yang tidak pernah yang tidak pernah memperlihatkan ijazahnya. Dan sobat era sekalian, ini ada dari Hozinuddin ya, menyangkut perkembangan berapa orang yang sudah tanda tangan, dan satu lagi ya, imbauan untuk tidak mengumpulkan sumbangan ya. Jadi ini saya share juga ya. Roy Suryo masih belum menjawab telepon saya. Jadi sobat sekalian, saat ini ya yang sudah bergabung itu 316 nama ya. Jadi 316 nama sudah mencantumkan ya, bisa dilihat ya. Mungkin nama Anda sudah tercantum atau belum tercantum. Kemudian ya ini ya 316, terakhir Eko Nurdianto SH. Seperti yang dikatakan oleh Hozinuddin, nanti mereka akan dipilah, yang advokat digabungkan menjadi advokat, yang ulama, yang aktivis, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan segala lini ya. Jadi saudara sekalian, kalau mau bergabung hubungi saja 0812 90774 Sekali lagi 0812 90774 Dan satu lagi ya, Hozinuddin mengatakan tidak ada namanya sumbangan-sumbangan ya, karena akan menjadi fitnah. Jadi selama ini mereka berjuang dengan uang sendiri ya, dengan uang dari kantong sendiri. Kalaupun ada bantuan dan lain sebagainya, bisa dipastikan itu bukan bantuan yang bersifat terbuka ya, mungkin dari sesama temannya untuk saling mencukupi, itu saja. Jadi itu ya, jadi jangan coba-coba kemudian fundraising mengatasnamakan empat terlapor ini untuk kumpul-kumpul atau cari uang ya. Jadi tidak ada yang namanya fundraising seperti itu. Itu peringatan dari Hozinuddin ya. Karena ada yang mengusulkan agar fundraising untuk biaya operasional, tapi kata Ahmad Hozinuddin tidak ada sumbangan ya. Nih saya cantumkan ya, tidak ada sumbangan untuk kegiatan ini. Coba saya bacakan apa yang dituliskan oleh Hozinuddin. Tidak ada sumbangan dan donasi apapun dalam perjuangan mengadvokasi Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan. Oleh Ahmad Hozinuddin, SH advokat. Pagi ini ada WA yang masuk mengusulkan untuk membuka mengedarkan donasi untuk bantuan mengawal kasus Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipa, dan Rizal Fadila. Spontan saya langsung melarang karena akan jadi fitnah. Namun si pengusul masih ngeyel, lalu saya tegaskan saya melarang siapapun cari sumbangan dari perjuangan ini. Kenapa demikian? Pertama, itu akan jadi celah fitnah, baik fitnah niat maupun serangan balik melalui kriminalisasi dari sumbangan duit yang tidak jelas. Tujuan perjuangan juga akan melenceng, bukan berjuang malah sibuk cari receh. Fitnah semacam ini telah banyak menimpa aktivis pergerakan. Kami tidak mau mengulangi kesalahan serupa. Kedua, saya dan teman-teman tidak pernah menerapkan model perjuangan yang mengedarkan donasi. Selama ini kami menanggung sendiri biaya perjuangan. Kalaupun ada bantuan, halo Mas Roy. Oke, saya selesaikan bacaan tentang melarang sumbangan dari Hozinuddin. Nanti langsung kemudian saya ke Mas Roy. Tapi jangan dimatikan Mas Roy ya. Oke. Ya, saudara sekalian, kita sudah tersambung dengan Roy Suryo, tapi saya selesaikan ini ya. Fitnah semacam ini telah banyak menimpa aktivis pergerakan. Kami tidak mau mengurangi kesalahan serupa. Kedua, saya dan teman-teman tidak pernah menerapkan model perjuangan yang mengedarkan donasi. Selama ini kami menanggung sendiri biaya perjuangan. Kalaupun ada bantuan, kami saling menanggung di antara kami yang sudah saling percaya dan mengenal betul reputasinya. Kami membangun kesadaran dan kesamaan pemikiran dan perasaan. Saling menanggung antara sesama pejuang, termasuk saling melindungi ketika ada ancaman kriminalisasi.
Ketiga, kami tak ingin perjuangan berbelok atau dibelokkan, karena kalau sudah berbelok berarti itu sebuah kekalahan. Kemenangan perjuangan parameternya adalah konsisten di jalur kebenaran. Manakala perjuangan bergeser itu merupakan kekalahan. Boleh saja kami kalah di pengadilan, tapi kami tak akan lelah. Tapi kami tak akan kalah dengan berbelok atau berpindah haluan. Jadi kami mengimbau, jangan percaya kepada siapapun yang meminta sumbangan mengatasnamakan kami. Sudah dipastikan itu bohong. Bantuan yang kami harapkan adalah doa dan dukungan. Dukungan itu bisa dengan membersamai perjuangan kami secara langsung maupun via sosmed. Dukungan mengedarkan tulisan, video dan narasi pembelaan kami di sosmed adalah bantuan yang tak ternilai harganya. Kami hanya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Amin. Ya, saudara sekalian, itu yang dituliskan yang ditulis oleh Khazinuddin. Dan ini di ujung telepon sudah ada Roy Suryo. Mas Roy, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Oke, ya, itu sudah hampir 50 kali saya telepon, 50 kali tapi dikurang 40. Kalau 50 kali berarti itu sampai kilometer 50, Mas. Oke. Tapi kita belum sampai kilometer 50. Kita baru sampai Polres Jakarta Polres Metro Jakarta ya, dan Mabes Polri saja. Tapi soalnya yang di Bareskrim ditolak. Oke. Jadi Mas Roy ya, apa tanggapan Mas Roy terkait dengan pengaduan ini? Saya recap dulu sedikit, rekapitulasi. Ya. Pertama yang mengadukan PPN. Saya lupa PPN itu. Saya ingatnya belakangnya Nusantara. Apa? Pokoknya belakangnya pokoknya N-nya tuh Nusantara. Oh, Nusantara. Karena kalau PPN saya ingatnya pajak pertambahan nilai saja. Iya. Oke, PPN dan Pro Jokowi lah ya, relawan katanya. Ya, saya juga bingung. Relawan Pro Jokowi itu untuk apa lagi ya? Karena kan makanya itu katanya udah orang biasa, katanya udah masyarakat. Oke, lalu rakyat. Yang kedua, diadukan oleh, saya sebagai advokat juga agak miris, diadukan oleh organisasi advokat, yaitu Pradi Bersatu yang membentuk Advocate Public Defender. Jadi khusus dia bentuk tim gitu untuk mengadukan masyarakat. Oke, silakan Mas Roy. Ini ada yang lucu nanti saya sampaikan. Yang pertama saya berterima kasih ya, baik pribadi maupun kami berempat ya gitu, kepada langkah yang sudah disampaikan oleh sahabat kita semua ya, Ahmad Kosinuddin, sarjana hukum ya, ini lawyer hebat ini ya, yang telah bukan menggalang sebenarnya ya, menerima aspirasi dari dukungan moral dan semangat dari sampai dengan kita ngobrol ini setidaknya sudah lebih dari 230-an ya. Salah, sudah 300-an sekarang. Malah sudah 300-an ya, ini baru update ya gitu, luar biasa. Jadi itu yang hormat kami kepada Mas Ahmad Kosinuddin. Dan ini yang penting, yang tadi disampaikan oleh Mas Refli itu jelas banget ya. Jadi tolong jangan ada yang memanfaatkan perjuangan kita ini bersama ini untuk mengambil keuntungan. Yang jelasnya adalah kemudian dengan mengatasnamakan menarik sumbangan dana. Sama sekali jangan ya gitu, karena kami ini berjuang tepat di jalan kebenaran dan di jalan ilmu pengetahuan ya, itu tidak perlu kemudian kami mengedarkan gitu ya kan ada tuh YouTuber yang sok mau jadi ahli IT tapi nulis nomor rekeningnya itu kan aduh kampungan sekali itu Mas gitu. Biar orang pada nyumbang itu ya, si rempong siapa itu ya gitu. Nah itu kan nggak kayak gitu sama sekali nggak. Jadi jangan. Karena kami sama seperti yang tadi dibaca oleh Mas Refli, itu kalau mau nyumbang, sumbanglah dengan doa ya, sumbanglah dengan doa, sumbanglah dengan semangat, atau kalau tadi istilahnya Mas Refli itu istilah sekarang membersamai kami nanti pada langkah, silahkan gitu. Itu poin pokoknya. Yang kedua adalah terima kasih ya, selain dukungan adalah kami justru mengaturkan terima kasih kepada para pengadu ya gitu. Jadi yang ada yang Nusantara tadi, kemudian ada yang katanya Pradi Bersatu gitu ya. Itu justru nanti mempercepat atau mendesak adalah pihak aparat untuk kemudian membongkar atau menanyakan sebenarnya ijazah itu ada atau enggak, dan itu harus kemudian yang bersangkutan yaitu Joko Widodo itu harus datang. Meskipun mereka sebenarnya atau dia sebenarnya Joko Widodo itu
berusaha menggunakan pasal-pasal, ya kalau istilahnya Mas Kosinudin itu pasal pengecut ya gitu, 160 KUHP, supaya dia tidak perlu hadir gitu kan gitu. Jadi kan yang diadukan kan soal penghasutan. Jadi penghasutan itu kan agak jauh dari kewajiban dia untuk menyampaikan alat bukti. Padahal kalau yang gugatan untuk yang misalnya dia ngugat dengan pencemaran nama baik ya, kemudian fitnah, itu kan dia harus lapor sendiri. Jadi ini memang ya Mas Refli lebih tahu lah, orang hukum lebih tahu. Dia sengaja menghindar pasal itu ya, maka pakai 160 penghasutan itu karena agar dia tidak perlu membuktikan. Dan pasal ini kan dulu ya saya bilang dulu sukses ketika mempidanakan atau sukses kemudian digunakan untuk Habib Rizik ya gitu. Karena waktu itu adalah ada sebuah acara kondangan tapi kemudian dianggap menghasut gitu. Tapi jangan lupa pasal 160 ini saya belajar dari Mas Refli nih ya, dan dari beberapa kawan yang lain termasuk Mas Kosinudin, itu tidak putus kalimatnya, itu harus kepada misalnya ada pengungkaran atau katakanlah serangan kepada pejabat negara gitu. Nah, yang bersangkutan ini kan ngakunya sudah bukan siapa-siapa, sudah orang biasa, katanya rakyat jelata gitu ya, nggak bisa lagi, nggak masuk lagi gitu. Dan satu lagi Mas Refli, kalau saya boleh tambahkan, pasal 160 KUHP ini kan udah tinggal beberapa bulan lagi berlakunya, ya kan? KUHP baru kan sebenarnya sudah terbit dan nanti akan berlaku 2026, dan itu sudah dihapus pasal ini gitu. Jadi menggunakan pasal yang sebentar lagi mati ya, menggunakan pasal yang sebentar lagi obsolete, itu bahasa hukumnya apa. Tapi sekali ya, sebelum nanti Mas bertanya yang lain, ada yang menarik kalau katakanlah Peradi Bersatu ya gitu. Ini menarik, selain mereka itu ditolak sebenarnya ya gitu, alasannya kan katanya suruh konsultasi, enggak, yang benar itu mereka ditolak di Barreskrim itu gitu loh laporannya. Dan mereka kemudian diarahkan ke institusi yang lain ya, yang di bawahnya, apakah itu di Polda Metro atau itu di Polres Jakarta Pusat ya. Yang jelas mereka ditolak, malu harusnya mereka itu ya, ditolak kayak itu. Udah perhimpunan teman-teman lawyer yang bonafit itu. Dan kata-kata bersatu ini lucu. Ini baru saya sampaikan Mas Refli. Saya tidak perlu menyebutkan dari siapa-siapa, tapi saya terima dukungan dari teman-teman Peradi juga. Ya, Pradinya Oto juga. Gitu ya. Jadi yang mendukung kami gitu loh. Ada beberapa yang masuk WA Mas, saya nggak perlu sebutkan namanya lah gitu ya. Tapi mana katanya bersatu gitu. Mereka itu mendukung gitu. Ada buktinya lah gitu. Ada buktinya. Ini bukan nomor-nomor ya, teman demi ke apa ya, kalau ini saya melindungi mereka gitu ya. Teman-teman yang mendukung ini, jadi ya lucu aja kalau saya baca ini gitu. Itu namanya nggak bersatu, itu sudah mendua mereka gitu. Mas Roy ya, jadi saya konfirmasi. Jadi yang sepanjang pengetahuan Mas Roy, sesungguhnya laporan ke Mabespori itu ditolak ya, bukan dialihkan ke Polda Metro dan lain sebagainya seperti klaim mereka disarankan ke Polda Metro atau Res Jakarta Pusat saja dah, karena di sana kan sudah ada yang sejenis gitu loh. Kalau ada yang sejenis, ya udah itu aja yang dijalankan, yang dari Nusantara apa itu. Tetapi kalau dari Nusantara, kalau kita bicara locus delictinya kan Jogja Solo yang mereka masalahkan, yang katanya melakukan agitasi kan di Jogja dan Solo. Padahal yang mentoel itu kelompok sana tuh. Di Solo. Di Solo. Betul. Yang mentoel itu kemarin ketemu saya di 2 kali live ya. Satu di Rakyat Bersuara di iNews, satu lagi ada di ILC ya gitu, Pak Karni. Dan gitu. Kelihatannya mereka yang Peradi Bersatu itu mereka mempermasalahkan yang 2 diskusi Mas Roy itu sepertinya ya, kelihatannya. Mungkin, jadi kan satu katanya di Jakarta Pusat, satu katanya di Jakarta Selatan. Itu dianggap melakukan fitnah, kemudian dianggap melakukan menghasut gitu ya. Gitu. Kalau Jakarta Pusat itu berarti iNews. Ya, kemungkinan di iNews. Jakarta Selatan itu ILC. Karena kan lokasinya kan di salah satu tempat di Kuningan lah gitu. Ngeri kali gitu ya hidup ini ya. Orang diskusi, diundang oleh forum resmi, tiba-tiba dikriminalkan, dilaporkan, dan yang melaporkan itu lawyer.
Persatuan Lawyer. Halo Mas Roy. Maaf, lucu banget. Jadi artinya kan. Saya ulangi Mas Roy ya, karena tadi sempat reconnecting. Ya. Oke. Jadi saya bilang ngeri kali hidup kita ini. Diundang oleh televisi resmi, ILC resmi, tapi tiba-tiba dilaporkan. Jadi tidak ada lagi kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Ini Mas. Iya. Ini sedih saya ya, kalau teman-teman yang konon itu adalah sebagai penegak hukum ya, atau yang melakukan penjalan hukum tidak mengerti harusnya kalau seseorang itu selaku narasumber dimanapun ya, itu dia diundang, sampai ke narasumber YouTube sekalipun ya, itu kan ada yang melindunginya gitu loh. Jadi artinya kan kami ini diundang dan kemudian dia harus nanti misalnya ada proses-prosesnya, nggak bisa langsung dilaporkan begitu saja gitu loh. Apakah itu ada dalam undang-undang penyiaran atau itu dalam, kalau misalnya diundang dalam diskusi pers ya itu masuk ke dalam undang-undang pokok pers gitu. Jadi lucu aja, tapi nggak apa-apa, biarkan saja masyarakat juga menilai kok Mas Refli gitu. Masyarakat bisa menilai, termasuk pasal yang mau mati itu ya, itu soal kita melakukan penghasutan gitu ya gitu. Tapi Mas Roy, kalau kita tidak kritik ramai-ramai ya, itu bisa jadi tiba-tiba banyak sekali penegak hukum yang dalam tanda kutip keblinger, yang tidak ada diada-adakan. Dulu ingat nggak? Ada kisah tentang rekening gendut ya kan? Cukup bebas dengan pra-peradilan yang sebelumnya tidak ada di KUHP gitu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan itu menjadi preseden untuk lepas dari setiap penersangkaan kan? Jadi kalau makanya itu. Kalau dekat dan kekuasaan lepas. Atau gini, atau contoh yang sangat terkait dengan ini Mas Refli. Atau misalnya keberhasilan eksepsi yang dilakukan oleh tim mereka ya, terhadap gugatan dari teman-teman TPUA ya waktu itu, yang kemudian dieksepsi dan katanya tuh menang gitu. Menang gimana gitu? Eksepsi itu berarti putusan sela yang memutus sebelum pokok perkara diadili gitu loh. Jadi itu belum ada menang atau kalah gitu ya. Istilahnya kan Mas Refli lebih tahu lah soal NO itu ya gitu. Nah, jadi kan artinya kan pengadilan akhirnya kan memutuskan kalau dia tidak kuasa atau tidak berwenang memutuskan gitu. Jadi artinya kan lokusnya tidak tepat atau apa. Sama seperti ini. Jadi nggak apa, kalau yang diadukan tuh misalnya adalah orasi di depan kampus Universitas Gadjah Mada, itu juga ketawa lagi kita. Lokasi di kampus Universitas Gadjah Mada itu kampus internal, jadi lokasi di rumah saya sendiri, gitu loh. Artinya itu lokasi di kampus saya sendiri, gitu. Polisi pun nggak masuk ke sana, polisi itu berjaga di luar kampus, gitu. Yang ada di dalam itu adalah Pamdal, gitu loh. Jadi dan yang diorasikan itu apa? Internal juga, itu adalah para alumnus dan lulusan UGM asli, gitu loh. Jadi artinya kan bukan orang lain, tapi nggak apa-apa lah, kita anu aja. Iya, tapi yang menjadi concern saya ya, jangan sampai Mas Roy dan teman-teman dihabib rizikan. Dihabib rizikan itu begini. Terima kasih. Dihabib rizikan itu adalah dikenakan pasal 160 dengan ancaman hukuman 6 tahun dan punya alasan penyidik untuk menahan. Betul. Nah, ini yang kemudian karena saya yakin orang seperti Mas Roy gentle, tidak mungkin lari ya kan? Tidak mungkin menghilangkan jejak dan lain sebagainya. Jadi tolong ya penegak hukum, jangan kemudian menjadi hamba kekuasaan. Kalau mau dipermasalahkan secara gentle silahkan kan begitu ya. Kita buka-bukaan mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau sudah menahan, biasanya hukuman disesuaikan dengan masa tahanan yang sudah dijalani, dan itu bisa sampai 6 bulan sendiri gitu. Makanya itu kan juga pernah, ya terus terang kan pernah saya alami dalam kasus yang lain ya gitu. Yang itu juga kriminalisasi luar biasa itu. Yang bikin meme siapa, yang ngupload siapa, sudah ratusan orang komen gitu ya. Kemudian kan tiba-tiba ketika komen yang tidak ada hubungannya sama sekali, kemudian saya dikriminalisasi waktu itu gitu. Sebenarnya pasal dan akhirnya kan putusannya itu juga sangat-sangat berbeda. Tuduhannya adalah pencemaran agama ya gitu. Kemudian setelah itu yang dari pihak
agama pun menjawab tidak ada yang dicemarkan, bahkan itu kami berterima kasih gitu ya, itu ada buktinya, semuanya ada. Tapi kan yang dipakai kan hanya kelompok yang nggak jelas yang sekarang udah bubar gitu. Jadi kan ini sama lah, kelompok-kelompok yang mengadukan ini ya, ini kan juga mestinya juga dicek gitu, mereka itu kapan berdirinya, jangan-jangan mereka berdiri hanya untuk mengadukan gitu. Dan sekarang kan yang namanya relawan, benar Mas Refli tadi, yang namanya relawan itu kan ya apa sih perlunya ada relawan kayak gitu loh gitu, dan akhirnya kan malah membuat perpecahan antara bangsa. Tadi betul yang dikatakan, peristiwa di Solo ketika ada orang yang kemudian dicabut itu kan sebenarnya ya ikat kepalanya, itu kan sebenarnya kan sudah merupakan provokasi sendiri gitu loh. Yang memprovokasi siapa? Ada videonya jelas. Kemudian kemarin ketika salah satu adegan di TV ya, itu banyak sekali yang bertanya gitu, apa sebenarnya yang terjadi di salah satu TV, sebut saja iNews. Itu yang terjadi memang, dan itu nampak sedikit itu sebelum Aiman Wicaksono break, itu narasumber yang bersangkutan lari menuju ke arah penonton gitu, dan kemudian terjadilah ributan di situ ya. Untung tidak sampai pukul-pukulan, tapi kok ributannya sudah terjadi. Jadi kalau sama tidak penonton kemudian dipisah ke arah penonton, jadi kan lucu kan. Kalau sesama narasumber, orang yang bersangkutan pernah melakukannya bersama Rocky Gerung waktu itu, ya kan gitu. Untung kan Rocky Gerung itu santai aja, senyum-senyum aja. Itu sih masih kelas ya, dengan ini penonton. Penonton di studio aja diserang. Gitu. Jadi penonton tuh mahasiswa atau apa? Bukan mahasiswa. Kebetulan namanya Pak Rostam ya. Namanya Pak Rostam. Dia memang mengkoreksi gitu statement dari si narasumber yang bersangkutan, karena narasumber itu memelintir datanya gitu. Jadi dia memelintir seolah-olah kelompok TPUA itu yang memprovokasi duluan gitu. Padahal kan yang memprovokasi ya itu kan saya objektif, kedua belah pihak saling melakukan klaim. Teriakan-teriakan gitu lah. Itu jadi nggak ada yang satu memprovokasi yang lain, bahkan nampak ketika ada penarikan dari ikat kepala itu gitu. Jadi sebenarnya faktanya begitu. Tapi oke lah, sekali lagi kembali kepada yang tuntutan itu, Mas Refli. Jadi kami insya Allah tegar hadapi itu ya. Saya, Dr. Resmond, Dr. Tifa, dan Pak Rizal Fadila ya. Meskipun berikutnya yang kemarin katanya diadukan oleh Peradi Bersatu itu cuma 3 ya, Pak Rizal Fadila tidak ikut diadukan, nggak masalah gitu ya. Kami tetap bersatu dan tetap terus lantang untuk menyuarakan kebenaran gitu ya. Dan bahkan makin banyak yang fakta-fakta yang muncul ya. Misalnya ada pakar lain ya, ini bukan Dr. Rismond ya, bukan saya, yang kemudian mengungkap kalau posisi pada repositori Universitas Gadjah Mada itu ya, itu ternyata adalah skripsinya itu baru dibuat di tahun 2018 ya. Cocok juga gitu dengan temuan gitu ya. Artinya nampak sekali metadatanya dibuat dengan komputer juga bisa ketahuan kan. Dan dan dia bukan hasil scan daripada skripsi, tapi diketik lagi gitu dengan menggunakan MS Word dengan huruf Courier ya. Huruf Courier itu adalah huruf yang dari Windows yang mirip kepada font mesin ketik manual biasa, tapi beda mirip gitu. Dotmatic gitu ya, Courier itu ya. Iya, mirip Dotmatic atau bahkan mirip mesin ketik gitu. Tapi ada perbedaannya. Dan satu lagi Mas Refli yang tidak boleh lupa. Kami gitu bertiga ya, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu adalah yang memang pernah memegang primary evidence ya. Primary evidence atau bukti utama ya dari skripsi yang disimpan di Universitas Gadjah Mada. Kalau ternyata nanti ya disebut wah itu kan bukan bukti hanya foto-foto, tidak hanya, bahkan fotonya pun itu saya foto dengan kamera resolusi tinggi. Saya kan membawa kamera resolusi tinggi dan hasilnya bukan berupa JPEG. Kalau JPEG itu kan Joint Photographic Expert Group, itu adalah file sudah terkompresi. Hasil dari kamera itu raw itu raw material, artinya resolusi sangat tinggi yang dia bisa dibedah, bisa diseparasi, tidak hanya red, green, blue, tapi cyan, magenta, yellow, dan black ya. Jadi artinya kita bisa urai kalau, dan makanya hasil foto saya ya yang pernah saya tampilkan di Rakyat Bersuara di iNews dan juga yang ada di ILC itu sangat-sangat detail sampai bisa kelihatan kertasnya, Mas Refli. Jadi kertas kuningnya, kertas buluknya itu kelihatan gitu. Kalau difoto dengan handphone
terlalu cantik gitu. Dan semua mungkin nggak tampak perbedaannya. Tapi kalau dengan kamera yang bisa memotret raw, itu kameranya juga profesional yang saya pakai, meskipun itu kamera saku tapi itu profesional ya, lensanya juga fix gitu, itu clear banget gitu. Jadi makanya kita bisa lihat perbedaannya Mas, antara halaman yang menurut Pak Dr. Rismond itu diketik atau di print dengan menggunakan Times News Roman itu ya, gitu, dengan menggunakan jet, laser jet itu, dengan kertas yang belakangnya yang menggunakan mesin ketik biasa. Beda banget kertasnya, yang satu masih putih, yang satu udah buluk, yang satu udah agak tua gitu. Nah, jadi primary evidence ini penting banget ini Mas gitu. Jadi dan memang untuk ijazah ya, kami justru menantang mana primary evidence-nya. Kalau dikatakan kami mengedarkan hoax, justru seorang kader dari partai sebar ijazah itulah, atau partai salah input itulah, yang dia sudah memposting pada tanggal 1 April yang lalu, yang dia sendiri memastikan kan waktu itu si Dian Sandi itu ini asli. Nah, biar lebarannya tenang katanya. Biar lebarannya tenang. Kata-kata asli itu kan kemudian kita percaya gitu sebagai itu adalah karena ini kader partai yang dipimpin oleh anaknya Jokowi kan gitu. Nah, jadi kan dipimpin oleh Kaisang kan. Jadi artinya kan itu yang kita analisis gitu loh. Jadi kalau dikatakan menganalisis bukan alat bukti, ya nggak apa-apa. Nanti kalau saja ijazah itu memang ada dan pengadilan ya sesuai dengan tantangannya Jokowi ya, tunggu perintah pengadilan itu benar-benar memerintahkan dan dia hadir ya gitu, dia hadir bawa ijazahnya, dan ternyata ijazah yang disebut-sebut itu berbeda dengan yang ada di posting oleh kader partai tadi. Nah, clear sekarang yang menyebarkan hoax selama ini siapa? Berarti kader yang bersangkutan gitu. Kalaupun itu sama, kita bisa pastikan kok kalau itu sama berarti memang ijazahnya itu meragukan. Karena jelas betul ya dianalisis ya, Mas Refli udah berkali-kali sebutlah dalam dialog dengan Dr. Rismond kemarin kan juga sudah diulas tuh soal sudah kita teliti pakai ELA ya, error level analysis ya, bahkan ELA ini pun ditanyakan, ini kan beda Mas Refli, pada menanyakan ke Grok sekarang kan yang lagu populer kan Grok gitu ya kan, ditanyakan Grok metode ELA bagaimana, Grok memuji metode ELA, bahkan memuji dokter Rismond gitu. Jadi artinya kan mau apa lagi gitu. Kemudian kita analisis dengan face recognizer dan face comparison soal foto yang itu bukan Jokowi, bahkan foto itu tidak menempel pada foto itu justru ditempel pada stempel ya, pada cap Universitas Gajah Mada ya, pada cap Fakultas Kehutanan itu gitu, tidak ada unsur warna merah pada jasnya sama sekali, sudah dianalisis ya. Jadi itu kan clear banget gitu kayak gitu. Kalau itu ternyata ijazah yang disebut asli itu adalah sama dengan yang kader partai, maka itu bisa dipastikan palsu ya. Tapi kalau beda, nah berarti justru si kader partai itulah yang harus dikenakan pasal menebarkan hoax gitu ya, sama yang tadinya dikenakan kepada Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Meskipun yang Bambang Tri dan Gus Nur itu adalah sudah dianulir oleh Mahkamah Agung, jadi dia sebenarnya tidak menebarkan hoax gitu karena sudah dianulir. Itu Mas. Ujaran kebencian cuma. Tapi ujaran kebencian kepada siapa? Kepada Jokowi yang berbasis SARA. Jadi saya bilang ini lucu banget kan, saranya di mana? Sama kayak saya dulu dikriminalisasi. Awalnya terjadi penistaan agama, tidak terbukti sama sekali penistaan agama, justru ujungnya adalah yaitu dipas-pasin waktunya, ujungnya adalah telah melakukan penghinaan atau terhadap orang yang dipilih oleh lebih dari 50% rakyat Indonesia. Harusnya dia yang lapor kalau itu terjadi gitu loh. Jadi bukan kemudian menggunakan tangan orang lain. Ini kan bahasa Jawanya kan nabok nyilih tangan ini, Mas Refli gitu. Artinya nggak gentle, atau kata Mas Kosinudin pengecut ya, dia menggunakan tangan orang lain ya, ini kelompok-kelompok relawan atau tadi para advokat gitu ya. Kemudian untuk apa? Untuk supaya dia menghindar, dia tidak perlu datang lapor, apalagi diperiksa ijazahnya. Nah itu kan publik bisa menilai lah gitu. Sebenarnya makhluk apa dia ini sebenarnya gitu loh. Kenapa saking tidak beraninya, bahkan kan kalau itu kan makanya kita pancing kan gitu. Jadi saya berterima kasih juga kepada netizen plus 6 yang sangat cerdas yang beberapa waktu yang lalu tren itu ya, yang namanya diploma challenge itu ya. Jadi kita menampilkan ijazah masing-masing. Ya kalau kita memang punya ijazah resmi dan asli Mas, saya dengan sangat senang gitu. Mas Refli pun pasti dengan sangat bangga menunjukkan gitu ya gitu. Atau kita pakai pin asli UGM, kita pakai jaket alma mater
atau pakai kaos alumni seperti yang sering saya pakai sekarang. Saya pakai itu bukan apa-apa untuk menunjukkan kalau memang ada yang mau protes saya lulusan UGM ya silakan gitu ya gitu. Karena kan memang kita alumni resmi gitu. Pin yang saya pakai itu pin yang aktivis yang luar biasa itu disematkan langsung oleh rektor UGM almarhum tuh ya Pak Kusnadi. Pin saya mana lupa gitu. Saya pin Kagama saya dapat juga sebenarnya. Ya, ini bukan sekedar pin Kagama lah. Ada pin Kagama yang disematkan oleh ketua Kagama, tapi itu yang saya pakai itu pin aktivis Universitas Gadjah Mada, pakai logo UGM, terbuat dari logam tertentu, dan itu hanya beberapa orang di bawah 10 ya yang waktu itu mendapatkan dalam penyematan secara khusus dalam sebuah kegiatan di Jakarta oleh Pak Kusnadi. Tapi saya sudah lampirkan di X itu foto wisuda ketika saya di wisuda oleh Dr. Maria S.W. Sumarjono SHMCL MP. Iya. Itu dekan Fakultas Hukum Mas. Dekan Fakultas Hukum. Ya. Iya, kebetulan. Dan silakan dicek fotonya pasti asli itu. Sama kayak Dr. Rismon, akhirnya kan dia juga menunjukkan ijazahnya ketika sarjana teknik dan juga ketika magister teknik ya. Itu pun Mas, usianya S2-nya itu kan belum terlalu lama ya gitu. Itu pun sudah mulai ada perubahan warna atau perubahan fotonya gitu. Nah sekarang kalau kita lihat yang disebut ijazah yang diposting oleh kader partai itu ya, itu kan masih sangat cantik istilahnya ya gitu, clear banget gitu. Fotonya juga kayak barusan dicetak gitu. Jadi kan lucu banget gitu. Mau bagaimanapun menyimpannya ya, itu kan tetap ada yang namanya usia kertas. Makanya kan kita desak uji karbon gitu. Kita desak uji kertas itu. Tapi sebelum ke situ pun ya, kenapa saya kemarin membawa kamera profesional ketika Universitas Gadjah Mada? Untuk supaya nggak repot gitu. Tadinya saya mau bawa scanner Mas gitu ke ruangan, tapi repot bawa scanner itu ya kan nanti kan di sana juga kita jalan-jalan gitu kan. Nanti kan kayak mau kayak tukang obat gitu bawa scanner. Jadi cukup bawa kamera, dan kamera itu saya kantong ya, jadi klip. Tapi kamera itu kamera profesional, bukan saya kan tukang potret ya, saya fotografer. Jadi artinya kan bisa juga kita tuh raw kualitas raw itu dot raw itu beda dengan dot jpeg. Jadi dot raw itu adalah filenya itu sangat besar filenya sehingga bisa Mas Roy, halo. Ya. Iya. Halo, apalagi mau ditambahkan? Silakan, mungkin closing statement atau imbauan atau apa. Jadi closingnya sekaligus menanggapi apa yang fenomena terakhir ya soal lapor ini ya. Saya sangat sepakat dengan apa yang sudah sering disampaikan oleh Mas Refli ya, bahwa dalam kasus ini kok seneng banget ya orang itu mempidanakan orang lain. Kan kita juga ingat Mas, ketika saya ngobrol di podcast Mas ya langsung itu kan ketika ada seorang anak itu ya, bocah ya, seorang mahasiswi ilmu komunikasi waktu itu ya, yang kemudian malah memaki-maki saya atau bahkan menuduh saya hoax ya, waktu itu dalam kasus Fufafa ya gitu. Saya dituduh saya yang membuat Fufafa. Itu kan saya ketawa saja ketika ada orang-orang yang Halo Mas Roy? Halo Mas Roy? Wah, ini reconnecting. Halo? Wah, ini sobat daerah sekalian, memang agak ini ya, agak aneh tuh. Kalau di luar kota bagus tuh sinyalnya, tapi kalau di dalam kota sendiri, oke. Coba kita telepon lagi ya untuk ini. Masih nyambung nggak ya? Karena tanggung tadi penjelasan Mas Roy Suryo ya. Halo. Oh, agak ini ya, agak susah ya. Rupanya. Kita ya, saudara sekalian, saya masih berusaha menghubungi Mas Roy Suryo, tetapi kelihatannya ada gangguan gangguan komunikasi dan tapi intinya kita sudah dapatkan ya. Roy Suryo tidak mempermasalahkan, tetapi bukan berarti tidak mempermasalahkan itu ini dianggap benar, tidak. Jadi tidak mempermasalahkan itu adalah ya silakan.
Tapi tetap saja digarisbawahi, kok bisa ada orang mengatakan mengatasnamakan relawan, mengatasnamakan ormas, tiba-tiba membela mantan penguasa, kemudian juga lawyer yang membentuk khusus advocate public defender, mengatasnamakan kata demokrasi hukum katanya dan lain sebagainya. Padahal kalau kita paham berdemokrasi, demokrasi itu ya boleh bertengkar, yang tidak boleh memukul. Kalau cuma bertengkar saja itulah demokrasi itu. Ya, tapi kalau sudah memukul, sudah menyentuh fisik, nah itu bukan demokrasi lagi, tapi itu sudah perbuatan penganiayaan, kriminal dan lain sebagainya. Tapi sepanjang Anda hanya bertengkar mulut, ya kan, itulah demokrasi. Perkara kemudian dalam pertengkaran itu ada yang dianggap kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak menyenangkan, ya itulah konsekuensinya. Orang mengukur dari attitude Anda. Apakah Anda orang yang bisa menjaga mulut, bisa menjaga kata-kata, bisa menata kata-kata dan lain sebagainya. Tapi tidak ada alasan orang diadukan hanya karena berbicara. Kecuali tadi penghasutan yang memang langsung berbuah tindak pidana. Misalnya saya mengatakan, oh yuk kita keroyok dia. Lalu kemudian perbuatan itu terjelma, dikeroyok betul orang itu. Nah itulah yang namanya penghasutan dalam konteks 160 yang namanya delik material. Tapi kalau perbuatan pidananya tidak terjadi, ya tidak formal dia. Paham ya? Nah sekarang pertanyaannya dibalikkan kepada Roy Suryo, apa penghasutannya? Kalau pakai standar PPN itu, Roy Suryo menghasut apa? Dr. Tifa menghasut apa? Menghasut, misalnya let's say, menghasut mengatakan ijazah Jokowi palsu. Oke, ya. Kan tidak ada penghasutannya di mana? Kecuali dia mengatakan ijazah Jokowi palsu, yuk kita gebukin Jokowi. Nah itu baru penghasutan. Tetapi itu pun secara material harus jelas apakah sudah terlaksana atau tidak. Paham ya? Jadi saya juga nggak ngerti gitu ya. Hal-hal yang begini yang nggak jelas kok tiba-tiba dilayani gitu. Tuh kalau mau koruptor itu ya, yang korupsi timah ya, korupsi hakim dan lain sebagainya, itu yang diurusi. Ya bukan ini ya, Pak Polisi tolong urusin hakim yang korup. Ya, pejabat yang korup, pejabat yang disuap, hakim yang disuap, pejabat yang disogok, hakim yang disogok, itu yang harus dipahami ya. Oke, saya kira ada masalah dengan Mas Roy dan kita cukupkan di sini ya sobat RH sekalian. Tapi ada baiknya saya membacakan sedikit komentar sobat RH sekalian ya. Kemudian maju terus Bang Roy, jangan gentar ya. Kemudian untuk bicara kebenaran jangan pantang menyerah ya. Kemudian jangan pantang mundur, rakyat akan membela kebenaran. Kemudian Klaten hadir Bang, semoga Bang Refli sehat selalu, insya Allah. Bingung emang, padahal menurut kita yang awam simple saja. Tinggal diperlihatkan yang asli, kelar perkara ya. Yang ngadu bukan Jokowi, kocak ya, transparan lancar. Pantang mundur Bang Roy, advokat pasti sudah tahu tapi uang membutakan matanya. Untuk membuktikan adanya kegaduhan memang harus banyak laporan ke polisi. Apa lagi ini ya. Terus maju Bang Roy dan kawan-kawan, lawan para cukong kezoliman. Ada yang berbohong, bakar uang, advokat pun dibeli integritasnya, sementara yang bohong seperti pelarian ke luar negeri. Oke, ada dari ini dari Teguh Santoso. Apa legal standing yang dimiliki oleh para mereka yang mengaku sebagai public defender sampai bisa melaporkan mereka yang ingin kebenaran soal ijazah Jokowi? Agak lucu juga orang ini, terkadang memalukan. Iyalah ya, kadang-kadang kita bingung nih belajar hukumnya dari mana gitu. Lalu belajar idealismenya dari mana? Kok sebagai advokat malah mengadukan orang yang ingin membuktikan suatu hal berdasarkan metode ilmiah? Kan Roy Suryo tidak ngomong saja. Dia melakukan beberapa metode sesuai dengan ilmunya. Demikian juga Rismond, demikian juga Dr. Tifa. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Kadang-kadang banyak hal yang menjengkelkan di Republik ini ya.
Kadang-kadang kita pengen menjadi bangsa yang cerdas, bukan menjadi bangsa yang bodoh. Tetapi kadang-kadang kita secara tidak langsung menjebak dalam kebodohan. Orang sudah jelas masalahnya ijazah yang diragukan. Kan tinggal dites saja. Ngapain gaduh dengan mengadukan sini, mengadukan sana. Sementara problem pokoknya tidak diselesaikan. Sama seperti orang di staf polisi nanya SIM. Kamu gak percaya kalau saya punya SIM? Coba tanya teman saya, tanya sama bapak saya. Nah, tapi dia gak tunjukkan SIM dia. Kan tidak menyelesaikan masalah namanya. Oke, saudara sekalian, itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.